Hai, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, donasi yang sudah terkumpul melalui Kak Rida Alma ini sangat bermanfaat dan membantu masyarakat yang terkena dampak banjir di Kutacani, Aceh Tenggara. Dan ini hari kedua tim Kak Rida Alma membagikan nasi kotak ke desa yang terkena banjir di Kutacani. Masya Allah, luar biasa semangatnya kakak-kakak kita ini untuk mengantarkan amanah dari para donatur. Sebanyak 214 nasi kotak sore ini langsung kita antar ke titik lokasi korban bencana banjir yang ada di desa Salim Pinem 1 di Kutacani, Aceh Tenggara ini. Terima kasih kami ucapkan kepada para donatur yang dengan sukarela menyisihkan sebagian rezekinya untuk para korban bencana banjir yang ada di Kutacani, Aceh Tenggara. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada tim relawan yang dengan sukarela menyisihkan waktunya untuk membagikan nasi kotak ini langsung ke desa yang terdampak korban banjir di Kutacani, Aceh Tenggara. Masya Allah, luar biasa semangatnya kakak-kakak kita ini dalam menyiarkan kebaikan dan membagikan nasi kotak dari para donatur. Seperti inilah suasana perjalanan kami menuju desa yang terkena dampak bencana alam di Kutacani, Aceh Tenggara. Alhamdulillah banjirnya udah surut, akan tetapi masih menyisakan lumpur di sepanjang sungai yang ada di Kutacani, Aceh Tenggara ini. Bahkan ada salah satu jalan yang rusak akibat ganasnya terjangan banjir yang terjadi di Kutacani, Aceh Tenggara. Teman-teman bisa lihat bagaimana jalan ini rusak akibat ganasnya terjangan banjir yang ada di Kutacani ini, sehingga dipasang garis polisi agar para pengendara dan masyarakat tidak melewati jalan yang sudah rusak ini. Dan jembatan yang kita lewati ini adalah salah satu jembatan yang menjadi ikon di Kutacani, Aceh Tenggara, yaitu jembatan Gotah Silaya. Alhamdulillah jembatan ini masih berdiri kokoh setelah diterjang ganasnya banjir yang ada di Kutacani. Dan inilah perjalanan kami membagikan nasi kotak untuk korban bencana alam yang ada di Kutacani. Satu persatu rumah warga yang terkena banjir ini kita antarkan nasi kotak. Semoga bisa meringankan sedikit lelah dan beban mereka. Lumpur pun masih menggenangi rumah warga, dimana di sini cuaca juga masih mendung dan masih turun hujan. Butuh perjuangan untuk mengantarkan nasi kotak ini karena jalan yang berlumpur ini sangat licin dan harus hati-hati. Kadang para tim relawan ini kesulitan karena lumpurnya yang tebal dan jangkauan untuk sampai ke lokasi itu sangat sulit. Alhamdulillah dengan adanya nasi kotak ini bisa meringankan rasa lapar dan lelah para korban dari bencana alam di Kutacani ini. Banjir yang disertai lumpur ini menyisakan banyak kesedihan karena dampak dari banjir yang disertai dengan lumpur ini menimbulkan banyak kerugian, bahkan aktivitas pun menjadi lumpuh. Banyak warga yang tidak bisa bekerja ataupun membuka usahanya, seperti usaha bengkel ini terpaksa tutup untuk sementara waktu. Senang sekali rasanya bisa meringankan sedikit beban mereka yang terkena dampak banjir ini. Teman-teman bisa lihat bagaimana air yang masih menggenangi serta lumpur yang ada di lokasi kejadian. Ini masih salah satu tempat yang kami datangi, dan insya Allah kami akan pergi ke tempat yang lebih membutuhkan lagi. Banjir dan lumpur ini sangat susah dibersihkan, bahkan matahari pun belum menampakkan cahayanya, sehingga air masih menggenangi dan lumpur pun masih kelihatan Lanjut basah. Perjalanan kami menuju titik yang paling parah terdampak dari banjir yaitu desa Salim Pinem 1, di mana desa ini salah satu korban banjir yang kerugiannya lumayan banyak dan lumayan parah. Sawah dan kebun jagung yang ada di desa Salim Pinem 1 ini gagal panen akibat terjangan banjir yang terjadi di Kutacani, Aceh Tenggara. Bahkan untuk ke rumah warga pun kita harus jalan kaki karena akses jalan yang ada di desa Salim Pinem 1 ini digenangi lumpur. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa berbagi kebaikan kepada korban bencana banjir yang ada di Kutacani ini. Bahkan anak-anak luar biasa sekali antusiasnya, dan teman-teman bisa lihat bagaimana mereka ini berjuang membersihkan rumahnya sampai mereka kotor karena lumpur. Pasti mereka merasa sangat lapar, apalagi sudah lama berendam di lumpur yang basah ini dan harus membersihkan rumah mereka dari lumpur-lumpur yang ada. Alhamdulillah sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para donatur yang sudah menyisihkan rezekinya untuk para korban bencana alam yang ada di Kutacani. Karena dari hasil donasi yang terkumpul ini dibagikan nasi kotak untuk mereka yang membutuhkan. Dan para korban bencana banjir ini sangat senang karena setidaknya bisa meringankan rasa lapar mereka pada saat membersihkan lumpur-lumpur yang ada di rumah mereka. Teman-teman bisa lihat bagaimana tebalnya lumpur ini menutupi jalan untuk menuju ke desa Salim Pinem 1. Dan untuk sampai ke sana kita harus hati-hati agar tidak terpeleset. Di sini teman-teman juga bisa lihat aktivitas warga yang sudah mulai membersihkan perabotan-perabotannya yang terkena lumpur. Selain rumah warga, masjid-masjid yang dijadikan tempat ibadah ini juga tidak luput dari korban banjir yang ada di Kutacani. Seperti inilah perjuangan tim relawan untuk mengantarkan nasi kotak ini langsung ke titik korban bencana banjir yang ada di Kutacani. Nasi kotak ini langsung kita antarkan kepada korban banjir di desa Salim Pinem 1, karena desa ini salah satu desa yang terparah terkena bencana banjir di Kutacani. Tebalnya lumpur
yang menggenangi rumah warga ini sangat sulit dibersihkan. Bahkan akses untuk jalan masuk ke sini pun harus menggunakan sepeda motor roda 2 atau berjalan kaki. Akibat dari banjir ini, aktivitas warga pun terhenti. Di sini teman-teman bisa lihat barang-barang dari korban banjir ini dikeluarkan karena memang barang-barangnya ini udah rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Bahkan seng salah satu rumah warga nyaris roboh. Dan di sini setengahnya memang sudah roboh. Tidak bisa dibayangkan bagaimana pada saat kejadian ini terjadi. Saking dahsyatnya banjir yang menerjang kampung Desa Salimpinem ini sehingga merobohkan bangunan-bangunan yang ada dan menyisakan sekali banyak lumpur yang sangat sulit dibersihkan. Warga di Desa Salimpinem 1 ini pun sudah terbiasa berkawan dengan lumpur. Karena untuk membersihkan lumpur-lumpur ini perlu waktu yang lama, apalagi cuaca yang tidak menentu dan terus-menerus hujan. Ganasnya banjir yang menerjang Desa Salimpinem 1 ini menimbulkan banyak kerugian. Teman-teman bisa lihat bagaimana bangunan-bangunan yang roboh ini, bahkan lumpur yang sangat dalam, dan ini pasti sangat sulit dibersihkan. Butuh berhari-hari untuk membersihkan lumpur-lumpur ini dan banyak kerugian yang ditimbulkan karena otomatis perabotan-perabotan yang ada di dalam rumah juga terkena dampak dari banjir lumpur. Bahkan aliran listrik yang ada di Desa Salimpinem 1 ini pun padam sehingga menyulitkan masyarakat untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Tidak bisa dibayangkan bagaimana lelahnya warga Desa Salimpinem 1 ini membersihkan lumpur-lumpur yang ada. Belum lagi dengan kerugian-kerugian akibat rumah dan perabotan yang rusak akibat banjir. Semoga warga yang ada di Desa Salimpinem 1 ini dan semua warga yang terkena banjir diberi kesabaran dan ketabahan dan tetap semangat menjalani hari-harinya. Alhamdulillah nasi kotak ini bisa meringankan mereka yang lelah dalam membersihkan rumah. Salah satunya nenek ini yang langsung datang menghampiri kami untuk mengambil nasi kotak. Selain nasi kotak yang kami berikan juga ada dari relawan-relawan yang lain, akan tetapi itu masih kurang. Pemerintah juga sudah memberikan bantuan yang terbaik untuk Desa Salimpinem 1. Dan di kesempatan ini aku mewawancarai salah satu warga yang terkena dampak banjir di Desa Salimpinem 1 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini kita kan ada donasi berupa makanan nih Kak dari para donatur. Nah, di sini ada berapa kakak kita di sini? Kakak Salimpinem 1 ini ada sekitar 117 kakak. Kalau jiwanya terhitung sekitar 500 jiwa. Apakah di sini sudah memadai untuk bantuan Kak berupa makanan, obat-obatan dan sebagainya? Kalau untuk makanan kemarin siang ada dari MBG Cawalawe Alas, walaupun tidak merata semua, setidaknya bisalah kami kongsi-kongsi untuk mengajal perut. Siang juga diantar, tadi pagi dari MBG Lawe Alas juga diantar, siang ini dari ada di dinas sosial, cuma belum mencukupi. Umum kami di sini tadi sekitar 500 jiwa, kurang lebih jiwanya ya. Cuman yang diantar cuma 200, jadi ya bingung tim desa membagikan siapa yang dapat siapa yang enggak. Apakah bantuan logistik seperti baju, sabun, sampo itu udah datang ke desa kita ini Kak? Untuk bantuan logistik belum ada apapun. Yang kami dapat baru hanya makanan bungkus, nasi bungkus lah yang baru ada. Kalau sekedar untuk pakaian layak pakai saya rasa bisa, walaupun ada yang mungkin pakaian masih adalah aman dari masyarakatnya. Cuman kalau bisa satu air bersih, kami air minum itu sama sekali memang tidak ada. Aqua gelas gitu? Boleh, itu sangat-sangat dibutuhkan sekali, boleh. Oke, baik Kak. Berarti untuk makanan pagi, siang, malam itu ada ya? Biasanya kalau bilang pagi, yang tadi mungkin agak siang ya, karena kami pun memaklumi kan mungkin kondisi memasak. Jangan nasinya cuma 2 kali sehari, tapi udah bersyukur sekali lah, udah ada lah yang bisa dengan jal perut. Oke Kak, terima kasih waktunya untuk kami wawancarai Kak. Semoga donasi berupa nasi kotak ini yang diberikan donatur bisa bermanfaat untuk desa kita ini. Untuk teman-teman dan para donatur yang ingin menyumbangkan pakaian layak pakai atau bahan-bahan logistik seperti sabun, sampo, odol, air bersih dan lain sebagainya, sangat disarankan ke Desa Salimpinem 1 ini karena menurut keterangan dari salah satu warganya, mereka belum mendapatkan bahan-bahan logistik. Yang baru mereka dapatkan baru berupa makanan dan obat-obatan dari pemerintah. Tapi mereka juga membutuhkan bahan-bahan logistik seperti sabun, sampo, odol, pakaian layak pakai. Alhamdulillah mereka sangat sportif dan antusias sekali untuk mendapatkan nasi bungkus yang kami bagikan ini. Seperti inilah perjuangan tim relawan untuk sampai ke titik lokasi korban bencana banjir. Tim relawan rela berlumpur-lumpuran bahkan tidak pakai sendal. Alhamdulillah dengan bantuan nasi kotak ini warga sangat terharu dan berterima kasih. Senang sekali rasanya bisa meringankan beban mereka yang terkena korban banjir di Kutacani, Aceh Tenggara. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para donatur yang sudah menyumbangkan sebagian rezekinya. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada tim relawan yang sudah menyisihkan waktunya dan
dengan rela berlumpur-lumpuran demi menyampaikan amanah dari para donatur. Semoga musibah ini segera berlalu dan para warga Desa Salim Pinim 1 bisa beraktivitas seperti semula. Dan semoga para warga yang terkena dampak korban banjir ini bisa diberi kesabaran dan digantikan dengan rezeki yang lebih berlimpah. Oke guys, terima kasih nih yang udah nonton video kami sampai habis. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.